Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku masih share untuk latihan soal Chassis Polri atau tes kedinasan persiapan tes tahun 2024. Video kali ini adalah edisi keempat untuk video drilling soal numerik. Untuk edisi 1 dan 3, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi. Buat teman-teman yang baru nonton, lupa untuk like jika suka videonya, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga untuk subscribe biar tidak ketinggalan info update soal-soal dan drilling numerik lainnya. Ini dia video kali ini. Soal nomor 1, dari 80 orang pelamar, peluang mereka diterima adalah 20%. Banyak pelamar yang tidak diterima adalah. Untuk menjawab soal nomor 1, di sini kita tandain dulu. Di sini ada peluang diterima adalah 20%. Berarti di sini banyak pelamar yang diterima adalah 20%. Selanjutnya, kita akan mencari tahu jumlah harilnya dari di sini jumlah pelamar adalah 80 orang. Maka 80 orang dikali 20% sama dengan 80 dikali 20% ini bisa kita ubah menjadi 20/100. Kalau udah 2 dicoret di atas, bawah coret 2. Sisa 8 dikali 2, yaitu 16 orang. 16 orang ini adalah yang lulus. Maka untuk mencari yang tidak lulus, berarti jumlah pelamar yang tidak lulus, tinggal kita kurangkan jumlah keseluruhan, yaitu ada 80 orang dikurangi yang lulus. Berarti 80 orang dikurangi yang tidak lulus tadi berapa? Nih, 16 orang. Maka hasilnya adalah berapa? 80 dikurangi 16. Hasilnya 64 orang, teman-teman. Jadi, jawabannya nomor 1 yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu 64 orang. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 2, sebuah dadu dilempar 1 kali. Peluang muncul mata dadu bilangan prima adalah. Untuk menyelesaikan soal dengan tipe peluang, pertama-tama, teman-teman harus lihat dulu berapa kali dilempar dadunya. Berarti kita tulis lemparan dadu 1 kali. Selanjutnya kita lihat peluang muncul mata dadu bilangan prima. Yang kedua, mata dadunya itu bilangan prima. Bilangan prima. Nah, berarti yang harus kita pecahkan adalah ini dulu nih, bilangan prima. Jadi kita harus tulis dulu mata dadu yang merupakan bilangan prima. Bilangan prima itu 1, 2, 3, 5. Jadi sampai angka 5 ya, karena mata dadu itu mulai dari 1 sampai dengan 6. Nah, sekarang kita hitung nih, ada berapa mata dadu yang bilangan prima. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kemungkinan mata dadu yang bilangan prima. Nah, sekarang 4 ini dari jumlah mata dadu berapa? Nah, kita tulis aja di sini. Jumlah mata dadu itu ada 6. Itu kan? Ada 6 kemungkinan. Nah, 6 kemungkinan tuh yang mana aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu.
Itu untuk mata dadunya. Maka yang akan kita cari adalah tadi peluang kemunculannya. Maka peluang muncul mata dadu bilangan prima sama dengan tadi peluangnya adalah 4, berarti kita tulis 4 per kemungkinannya 6. Gitu. 4 dari 6 kemungkinan. Nah, kita lihat ke pilihan jawabannya, teman-teman. Untuk di pilihan jawabannya, dia tidak ada dalam bentuk 4 per 6. Maka 4 per 6 ini kita perkecil lagi. Masing-masing kita bagi. Atas bagi 2, bawahnya kita bagi 2. Maka hasilnya 4 dibagi 2 itu 2, 6 bagi 2 itu 3. Nah, sekarang dalam bentuk sederhananya 2 per 3, ada gak sih teman-teman? Kita lihat ke pilihan jawabannya. Ya, jawabannya yang mana? Yang D. 2 per 3. Jadi untuk nomor 2 jawabannya D, teman-teman. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Nomor 3, dalam tes penerimaan mahasiswa baru, jawaban benar diberi nilai 4. Kita garis bawah ini, jawaban benar diberi nilai 4. Jawaban salah diberi nilai minus 2. Tidak menjawab diberi nilai 0. Dari 25 soal, Kiki menjawab benar 19 soal. Menjawab salah 25 soal dan sisanya tidak dijawab. Maka nilai Kiki adalah berapa? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama-tama biasanya aku lihat dulu dari kalimat awalnya gitu, dari sini nih teman-teman. Jadi dari kata-kata ini nih, dari 25 soal sampai sini gitu, ngerjainnya jadi dari belakang. Oke, langsung saja di sini. Jadi ada 25 soal dengan rincian soal 19 soal dijawab benar. Lalu 5 soal dijawab salah. 5 itu salah. Dan sisanya adalah yang tidak dijawab. Nah, kita jumlahkan dulu nih. 19 dengan 5. Jumlahnya adalah 24. Berarti ada satu soal yang tidak dijawab gitu. Jadi tidak dijawab. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita lihat ke kalimat sebelumnya nih, di rinciannya. Katanya, untuk yang jawab benar diberi nilai 4, maka ini kita kalikan dengan 4 ya, karena dia nilainya benar. Lalu yang dijawab salah itu dikalikan dengan negatif 2. Kita kalikan negatif 2. Lalu kalau tidak dijawab nilainya 0, maka kita kalikan 0. Nah, gitu. Kalau udah tinggal kita kalikan dengan perkalian biasa. 19 dikalikan 4. Teman-teman bisa menggunakan perkalian bersusun ya. 19 dikali 4. Kita kalikan 9 kali 4, 36. Sini 6, simpan di sini 3. 4 kali 1, 4. Ditambah 3, 7. Jadi 76. Tulis di sini 76. Selanjutnya 5 dikali negatif 2, hasilnya negatif 10. 1 dikali 0 hasilnya 0. Kalau udah tinggal ditambah. 76 ditambah negatif 10 ditambah 0. Hasilnya adalah ya 66, teman-teman. Jadi nilai Kiki adalah 66. Jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 4, dalam perlombaan peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 orang mengikuti lomba memasak. Ini kita tandai, ada 17 orang untuk memasak. Lalu 11 orang mengikuti lomba senam. Jika jumlah peserta lomba seluruhnya adalah 25 orang,
persentase peserta yang hanya mengikuti lomba senam saja adalah berapa nih, teman-teman? Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman bisa lihat ya, untuk persentase yang mengikuti senam. Berarti di sini yang diketahui dari soal kita tulis dulu. 17 orang mengikuti lomba memasak. Berarti 17 orang memasak. Lalu 11 orang senam. 11 orang senam. Nah, tapi jumlah keseluruhannya itu ada 25 orang. Kalau kita lihat dijumlahkan yang memasak dan senam itu lebih dari 25, artinya kita harus mencari. Di sini kasusnya akan ada yang suka kedua-duanya gitu. Memasak iya, senam iya gitu. Nah, berarti yang ditanyakan adalah berapa persentase ya? Persentase yang ikut senam aja, yang ikut senam aja. Nah, untuk ilustrasinya di sini aku buat dulu dalam bentuk gambar. Biasanya ada orang juga yang paham kalau dijelaskan pakai gambar. Makanya ini aku pakai gambar terlebih dahulu. Nah, di sini semuanya jumlah orangnya ada 25 orang. Terus diagramnya kalau digambar akan seperti ini. Jadi ada yang senang masak, ada juga yang senang dengan senam. Nah, untuk yang memasak ada 17 orang. Yang senam ada 11 orang. Berarti akan ada di sini nih. Kita misalin N. N ini adalah gabungan dari yang suka masak dan suka senam. Gitu. Yang tidak suka kedua-duanya nggak ada ya. Gitu. Nah, untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini, teman-teman langsung aja di sini membuat pemetaannya bahwa 25 itu akan dihasilkan dari 17 untuk yang ini nih, yang suka masak, dikurangi N. N itu adalah gabungannya. Ditambah N gabungannya, ditambah dengan ini 11 dikurangi N. Nah, dari mana nih kita bisa memetakan ini? Sebelumnya di video edisi ketiga aku udah bahas ada juga tipe soal yang sama seperti ini. Kenapa dia muncul seperti ini? Jadi teman-teman bisa tonton videonya. Nanti linknya aku taruh di deskripsinya. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 4 ini. Nah, kalau sudah kita tulis kembali ini 25 sama dengan 17 dikurangi N ditambah N ditambah 11 dikurangi N. Jadi dibuka ya di dalam kurungnya gitu. Kita hilangkan. 25 sama dengan, nah ini tinggal 17 ditambah ini minus N ditambah N gitu. Jadi 0. Sisa 11 dikurangi N. Kalau udah 25 sama dengan 17 dengan 11 hasilnya 28 dikurangi N gitu. Nah, sekarang tinggal N sama dengan 28 dikurangi 25. Dari manakah ini? N di sini negatif, kita simpan jadi ke kiri jadi positif, yang 25 yang dari kiri positif ke sini jadi negatif. Oke. Lanjut lagi, berarti N sama dengan 28 dikurangi 25, yaitu 3. Nah, jadi gabungannya si N-nya ini sama dengan 3, teman-teman. Nah, sekarang berarti untuk mencari persentase yang senang-senam aja, tinggal kita kurangkan dulu nih, yang suka senam aja. Senam aja, kita kurangkan 11 dari yang senang-senam ini, dikurangi gabungannya yaitu 3. Berarti 11 dikurangi 3 yaitu 8. Maka persentasenya itu sama dengan 8 dari yang senang-senam aja
dibagi keseluruhannya. Nih, yaitu 25 orang. Berarti dibagi 25 baru dikali dengan 100%. Hasilnya ini dibagi aja, 100 dibagi 25 dapat 4. Baru kita kalikan nih, 8 dikalikan dengan 4, 32. Tambah ini nih, persennya kita tulis lagi. Jadi 32%. Nah, jadi jawabannya yang mana nih teman-teman? Ya, jawabannya yang C, yaitu 32%. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 5, uang Koko 1/4 dari uang Rudi. Jadi di sini kita langsung tulis aja uang Koko. Uang Koko yaitu 1/4 dari uang Rudi. Nah, biar lebih memudahkan, kita rubah dulu nih 1/4 ini menjadi pecahan biasa dengan cara kita kalikan 1 kali 4, 4 ditambah 1 jadi 5, tulis lagi per 4-nya, 5/4 uang Rudi. Nah, kalau udah, kita lanjut baca lagi. Uang Rudi 1/2 dari uang Simon. Uang Rudi 1/2 dari uang Simon. Dengan cara yang sama, tadi di atas, kita rubah dulu nih 1/2 menjadi pecahan biasa. Dengan cara kita kalikan 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Tulis lagi per 2-nya. Dari uang Simon. Terus kita baca lagi. Uang yang dimiliki Koko itu 420.000 nih teman-teman. Uangnya punya Koko 420.000. Yang ditanyakan adalah selisih uang Rudi dan uang Simon. Jadi uang Rudi dikurangi uang Simon. Jadi yang ditanyakannya ini. Nah, untuk menjawab dengan tipe soal seperti ini, kita harus berangkat dari mana nih, Kak? Nah, dari yang ini nih, yang ada nilai realnya, yaitu dari uang miliknya si Koko. Berarti kita mulai dari uang Koko. Uang Koko, kita lihat tadi, uang Koko, nah yang ini nih, 5/4-nya dari uang Rudi. 5/4 uang Rudi. Nah, sekarang kita tulis lagi nih yang ini. Uang Koko adalah 420.000. Sama dengan kita tulis lagi yang ininya. 5/4 uang Rudi. Nah, dari sini kita akan mencari nih ketemu uang Rudi gitu. Uang Rudi tinggal kita pindahin yang 5/4-nya ke sebelah kiri. Caranya gimana, Kak? Kita tulis lagi 420.000. Tapi, karena dari kanan ke kiri, maka kita pindah posisinya atau tukar. 4-nya jadi di atas, 5-nya jadi di bawah. Gitu. Jadi yang dari sini bagi jadi kali, nih. Yang tadinya di sini kali, jadi ke bawah nih, jadi bagi. Kalau udah, bisa kita tulis seperti ini kan. Uang Rudi sama dengan, kita tulis ulang nih, 420.000 dikali 4/5. Nah, 420 bisa kita bagi dulu nih dengan 5. 420 dibagi 5 nih. Kita hitung di sebelah sini deh. 420 dibagi 5. Berarti kita kalikan 8. 8 kali 5, 40. Berarti ini kurangkan. Ini 80 ya. 80 dikali 5 nih, 400 biar lebih mudah. Baru 420 dibagi 400 yaitu 20. Berarti 5 dikali 4, 20. Nah, 80 tambah 4, 84. Nah, berarti tulis di sini 84. Nah,
Sisanya nolnya yang nggak kecoret berapa? 3. Tulis lagi. 1, 2, 3. Dikali 4. Berapa nih teman-teman hasilnya? Tinggal kita kalikan. 84.000 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 336.000. Nah, kalau udah, kita kan ini nemuin ya, uang yang punyanya Rudi nih, teman-teman. Uang Rudi. Nah, sekarang uang Rudi kita pakai yang ini nih. 3/2 uangnya Simon. Nah, berarti kita cari di sini nih. Uang Rudi sama dengan 3/2-nya uang Simon. Berarti uang Rudinya tadi 336.000. Sama dengan 3/2-nya dari uang Simon. Dengan cara yang sama, dengan yang tadi kita mencari uangnya Rudi, berarti kita bisa peroleh, kita dapat uang Simon sama dengan 336.000 dikali, ini kita balik nih, 2-nya jadi di atas, 3-nya jadi di bawah. Jadi dikali 2/3. Kalau sudah, kita bagi dulu nih, 336 dibagi 3. Dia dapat 112. Nolnya 3 ngikut nih. Baru dikali 2. Kita kalikan nih. 112 dikali 2. 224. Tinggal nolnya 3 ngikut. 224.000. Nah, ini adalah uang si punyanya Simon. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, yaitu selisih uang Rudi dan Simon. Berarti kita akan nyari selisih uang. Selisih uang, yaitu Rudi dikurangi Simon. Yang punya Rudi berapa? Ini 336.000 dikurangi yang Simonnya 224.000. Tinggal kita kurangkan 336.000 dikurangi 224.000. Hasilnya berapa? Ya, 112.000, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang mana nih? Kita lihat. Jadi, jawaban nomor 5 yang mana? Yang A, teman-teman. 112.000. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 6, ruang tamu Pak Tony yang berukuran 2,8 meter dikali 3,2 meter akan dipasangi keramik persegi berukuran 40 cm kali 40 cm. Banyak keramik yang diperlukan adalah berapa? Untuk mengerjakan soal nomor 6 ini, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Ada yang mengalihkan terlebih dahulu 2,8 meter kali 3,2 meter. Ini nanti kita rubah dulu konversi ke dalam bentuk cm. Terus ini dikali juga. Baru luasnya ini dibagi dengan ukuran keramik yang ini nih. Yang ukuran 40 kali 40 cm. Tapi aku akan pakai cara yang kedua. Biasanya aku pakai cara cepatnya. Yaitu pertama-tama aku cari dulu nih ruang tamu ini, luasnya kita rubah nih yang 2,8 meter ini, 2,8 meter aku tulis dulu kali 3,2 meter, aku ubah menjadi bentuk cm. Berarti meter ke cm dia kali 100. 2,8 dikali 100 terus dikali 3,2 juga dikali dengan 100. Ini satuannya nanti cm. Kalau udah, berarti ini kita hilangkan komanya, tapi coret satu nolnya. Jadi 280 cm. Dikali, ini juga sama. Hilangin nolnya, coret nolnya 1. Tambahin 0 sisanya. Jadi 320 cm. Nah, kalau sudah, langsung saja banyak keramik. Tinggal langsung dibagi saja gitu. 280 cm kali 320 cm. Ini untuk luas keramiknya.
langsung saja dibagi dengan 40 cm kali 40 cm. Kalau sudah, masing-masing aku bagi nih. 280 aku bagi dengan 40. Berarti dapat 7 cm kali 320 dibagi 40 dapat 8 cm. Baru aku kali 7 dikali 8, 56 buah. Gitu. Jadi keramik yang dibutuhkan untuk ruang tamu dengan luas 2,8 meter kali 3,2 meter adalah 56 buah, teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Ya, yang B, teman-teman. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 7, jumlah dari dua bilangan adalah 43, sedangkan selisihnya adalah 7. Maka kedua bilangan tersebut adalah berapa? Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan soal dengan tipe seperti ini, kita harus membuat bentuk pemisalan. Jadi di sini langsung saja kita misalkan. Di sini kan ada dua bilangan, berarti kita misalkan bilangan yang satu, kita misalkan A, lalu bilangan kedua ya, itu B. Berarti kita rubah ke dalam bentuk pola matematika kalimat sampai sini nih. Jumlah dari dua bilangan adalah 43. Kita fokus ke sini nih, jumlah. Berarti A ditambah B itu sama dengan berapa? 43. Dapat satu persamaan. Sedangkan selisihnya nih, kita fokus di sini nih kata-katanya, selisihnya. Berarti kita buat nih A dikurangi B gitu, atau B dikurangi A ya. Kita tulis saja deh, A kurang B nih, adalah 7. Ini dapat persamaan kedua. Yang ditanyakan adalah maka kedua bilangan tersebut adalah, berarti yang akan kita cari adalah A dan B-nya itu berapa. Masing-masing ya, A berapa, B-nya berapa. Nah, langsung saja untuk menjawab soal dengan bentuk seperti ini, teman-teman bisa menggunakan dua cara, yaitu substitusi atau cara eliminasi. Oke, kita lebih mempersingkat menggunakan cara eliminasi saja, teman-teman. Nih, A ditambah B sama dengan 43, terus A dikurangi B sama dengan 7. Nah, di sini kita mau eliminasi terlebih dulu yang A-nya, teman-teman. Berarti kita kurang. A dikurangi A itu 0. Lalu di sini ada B dikurangi negatif B. Dia jadi 2B. 43 dikurangi 7. Hasilnya adalah 36. Sedikit ini untuk menjelaskan ya, teman-teman, biar nggak bingung nih, yang kenapa B dikurangi negatif B jadi 2B. Di sini aku mau spill dulu bentar. Ada positif B kan, yang ini ya, positif B dikurangi negatif B. Ini ada negatif ketemu negatif, jadi positif B, atau kita tulis B aja ya. B ini kan negatif dengan negatif nih, ketemu negatif jadi positif. Positif B. Jadi B ditambah B, 2B. Nih, untuk teman-teman yang masih bingung. Oke, lanjut lagi ke sini. Tadi udah dapat 2B sama dengan 36. Berarti masing-masing kita bagi 2. 2B dibagi 2 sama dengan 36 dibagi 2. 2 bagi 2 itu 1, berarti sisa B sama dengan 36 kita bagi dengan 2 dapat 18. Berarti nilai B-nya udah dapat nih, yaitu 18. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi ngisi gitu ya di tes, sampai sini juga nggak perlu dilanjutin, cukup aja. Karena kita lihat nih di pilihan jawabannya A, B,
C, D, E itu hanya ada di pilihan B yang memuat nilai 18 gitu. Otomatis yang A-nya pastilah 25. Jadi jawabannya yang mana nih teman-teman? Yang B. Oke, untuk sekedar meng-cross check saja, kita coba masukkan nih ke salah satu persamaan, yaitu A ditambah B sama dengan 43. A ditambah B-nya kita masukin 18 sama dengan 43. A sama dengan 43, 18-nya kita ke kanankan jadi kurang 18. A sama dengan 43 dikurangi 18 berapa? Ya, 25, teman-teman. Nah, berarti benar bahwa bilangan itu, kedua bilangannya adalah 25 dan 18. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. 10 tahun yang lalu, umur ayah 2 kali umur ibu. Berarti di sini kita misalkan dulu ya, diketahui. Ini misal umur ayah, kita misalkan A, lalu umur ibu, kita misalkan B. Nah, di sini katanya 10 tahun yang lalu umur ayah 2 kali umur ibu. Berarti kita buat nih umur ayah sama dengan 2 kalinya umur ibu. Tapi ada catatan nih, masih satu kalimat. Itu 10 tahun yang lalu. Berarti kita kurangkan 10. Dari sini kita dapat satu persamaan. Lalu kita baca lagi nih kalimat berikutnya. 5 tahun kemudian, umur ayah 1/2 dari umur ibu. Umur ayah sama dengan 1/2 dari umur ibu. Kapan tuh 5 tahun kemudian? 5 tahun kemudian itu dihitungnya dari sini nih, 10 tahun yang lalu. Terus 5 tahun kemudiannya berarti kurang 5 gitu. Mudah-mudahan teman-teman nangkap ya maksudnya. Jadi di cerita ini lagi menceritakan 10 tahun yang lalu. Nah, dari 10 tahun yang lalu itu bilang 5 tahun kemudiannya. Berarti kalau dari masa sekarang itu masih 5 tahun yang lalu gitu. Yang masih bingung nanti bisa tulis di komen ya. Oke, aku lanjut dulu. Kalau udah, ini masih bisa kita buat sederhana lagi. Dalam bentuk pecahan biasa ya, biar tidak bingung. A kurang 5 sama dengan, ini kita rubah dengan cara kita kalikan 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. 3, ininya kita tulis lagi nih penyebutnya. 3/2. Dari apa? Dari B. Nah, kalau sudah, salah satu ini nih persamaan, ini persamaan kedua. Dari salah satu persamaan 1 atau persamaan 2, kita buat pemisalan supaya dapat nilai A-nya gitu. Nah, salah satu di sini aku ambil yang persamaan pertama nih. Persamaan pertama aku ambil A kurang 10 sama dengan 2B. Berarti A sama dengan minus 10 ini ke kanankan jadi tambah. Jadi 2B ditambah 10. Nah, dari sini kita buat nih dapat A-nya gitu. A itu sama dengan 2B tambah 10. Terus kita substitusi ke persamaan ini yang kedua gitu. Maka untuk di persamaan keduanya kita masukkan A dikurangi 5. A dikurangi 5 sama dengan 3/2-nya dari B. A-nya yang ini kita masukkan nih substitusi yang ini. Kita ganti aja A ini dengan 2B ditambah 10. Terus yang ini minus 5-nya ditulis lagi. Sama dengan 3/2 dari B. Kalau sudah, nah sekarang kita kumpulin nih yang ada B sama yang ada B-nya gitu. Yang ini 2B, kita tulis lagi 2B. Yang ini 3/2B, kita ke kiri kan. Dari sini kan positif, ke kiri jadi negatif. Jadi dikurangi 3/2B
ya, sama dengan yang ini 10 dikurangi 5 itu 5 gitu. Pindah ke sini jadi minus 5 gitu. Nah, kalau udah kita kurangi nih 2B dikurangi 3/2B. Berarti kita samakan dulu nih penyebutnya, yaitu 2. Berarti kita samain, berarti ini jadi 4/2B. Dari mana Kak 4-nya? Jadi ini kan disamakan, jadi per 2. Berarti simpelnya 4/2 itu sama aja dengan 2 gitu. Kalau udah dikurangi 3/2B sama dengan negatif 5. Nah, ke sini ya. Kalau udah 4/2 dikurangi 3/2, hasilnya adalah 1/2B sama dengan minus 5. Lalu ini B sama dengan 2-nya kita pindahin ke kanan, jadi minus 5 dikali 2. B itu sama dengan minus 10. A sama dengan 2 kalinya B ditambah 10. A sama dengan 2 kali 10 ditambah 10. A sama dengan 2 kali 10, 20 ditambah 10. A itu umurnya adalah 30, teman-teman. Jadi jawabannya yang mana nih? Ya, jawabannya adalah yang B nih. A itu adalah 30. Nah, untuk soal ini buat teman-teman yang mau komen atau mungkin mau cek-cek ulang, boleh nanti tulis di komentar ya. Terus kalau misalnya teman-teman bingung, Kak, kenapa kan di B-nya ini dia minus 10 gitu. Tetapi ketika disubstitusi ke sini dia cuma pakai 10. Nah, karena kan dia umur ya, ngitung umur. Umur tuh nggak ada yang minus gitu. Maka kita ambillah si umur ini dia dalam bentuk positif, yaitu 10 gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang punya argumen lain, boleh ditulis di komentar ya. Kita sharing-sharing. Oke, untuk nomor 8, buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 9, untuk membuat 5 potong roti, diperlukan setengah kilogram gula pasir. Apabila gula pasir yang tersedia sebanyak 4 kg, maka roti yang dapat dibuat adalah. Untuk soal nomor 9, tipe soalnya adalah soal perbandingan senilai. Langsung saja di sini kita tulis aja ada roti, lalu ada gula. Jadi kita pakai tetap tabel agar lebih cepat. Nah, di sini katanya 5 potong roti itu bisa dibuat dengan setengah kilogram gula pasir. Setengah kilogram. Nah, sekarang kalau punya 4 kilogram, berapa potong roti yang bisa dibuat? Nah, kalau untuk perbandingan senilai, nggak ada yang dibalik ya. Jadi langsung aja 5/n sama dengan setengah dibagi 4 nih, kayak gini. Nah, kalau udah kita kali silang nih, 5 dikali 4 sama dengan ini n dikali setengah nih, jadi setengah n. 5 dikali 4 20 sama dengan setengah dari n. Berarti kita tulis lagi, maka n sama dengan 2 yang di bawah ini, 2 yang ini kita kalikan dengan 20. Jadi 20 kali 2. Jadi n sama dengan 40 potong roti, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang mana? Ya, yang B, teman-teman, untuk soal nomor 9. Atau untuk lebih cepatnya lagi, teman-teman bisa mengalihkan seperti ini. Untuk 5 potong roti sama dengan setengah, kan? Untuk 4 kilogram, ini kilogram berapa gitu. Nah, tinggal kita kalikan aja 5, kita kalikan dengan 4, hasilnya 20. 20 ini kita kalikan dengan 2 nih penyebutnya, jadi sama aja 40. Jadi tergantung teman-teman mau pakai cara yang pertama ya. Ini cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, untuk nomor 9 buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. 10
Tuti menabung di bank sebanyak 150.000 dengan bunga 14% per tahun. Bunga yang diperoleh Tuti selama 8 bulan adalah. Nah, langsung saja untuk menjawab soal tipe ini, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Tabungan awal di banknya, berarti tabungan awal dari Tuti adalah 150.000. Nah, selanjutnya kita lihat nih bunganya per tahun itu 14%. Untuk bunganya 14%. Nah, lanjut. Bunga yang diperoleh Tuti kalau dalam 8 bulan gitu, jangka 8 bulan. Nah, berarti kita cari tahu dulu tuh bunga dari 1 tahun dulu ya. Bunga 8 bulan berapa ya? Nah, berarti kita cari tahu dulu pertama-tama adalah bunga 1 tahun. Bunga 1 tahun. Bunga 1 tahunnya itu adalah tadi 14%. Berarti 14% kita kalikan dengan uang awal atau tabungan awalnya yaitu 150.000. Ini kita bisa rubah jadi 14/100 dikali 150.000. 2 di bawah coret nolnya, atas juga dicoret. Tinggal kita kalikan nih. 14 dikalikan dengan 15. Berarti 210. Nolnya yang 2 ngikut. 1, 2. Jadi 21.000 ini untuk 1 tahun. Sedangkan kita lihat nih, Tuti menabungnya dalam jangka 8 bulan. Berarti kita tulis nih bunga tabungan Tuti. Kita hitung untuk punya Tuti yaitu 8 bulan dari jumlah 1 tahun itu adalah 12 bulan dikali 21.000. Nah, kalau udah kita bisa bagi ya, perkecil nih, 8 kita bagi 4 dapat 2, 12 kita bagi 4 dapat 3. 3 bisa kita bagi dengan 21 dapat 7. Baru kita kalikan nih, 7 dengan 2 yaitu 14. Nolnya 3 ngikut, jadi 14.000. Jadi jawabannya yang mana nih teman-teman? Ya, jawabannya yang D, yaitu 14.000 rupiah. Dan itu dia untuk di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sukses selalu, semangat selalu buat teman-teman yang belum tes akademik Polri. Untuk soal-soal yang sudah teman-teman pelajari dan soal-soal termasuk soal-soal drilling ini jadikan untuk referensi atau bahan baku untuk teman-teman nanti mengisi soal tes-tes akademik ya. Jadi terus-terus belajar sebelum teman-teman mau tes, tapi mau tes teman-teman harus banyak istirahat juga. Semoga video-video dari Sahabat Ilmu ini bermanfaat, dan yang belum tes masih bisa pantengin channel Sahabat Ilmu dan tunggu update soal lainnya seputar drilling soal. Dan di next video aku akan share juga dalam bentuk soal cerita yang dari sharing pengalaman kemarin teman-teman yang sudah tes, banyak sekali dalam bentuk soal cerita. Jadi ditunggu video selanjutnya. Thank you udah nonton, dan jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dadah!